Bapak Ketua DPD DKI NTT dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris Bidang Pengkajian Strategis dan juga Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pengembangan Kepemimpinan. Yang kami hormati, kami kasihi Bapak Ketua Majelis Klasis Alumar Laut, juga Bapak Pendeta Ina Barapa selaku narasumber dalam acara studi meeting kita di Pepercam Pagi hari ini. Yang saya hormati, saya kasih Bapak dan Ibu-ibu anggota Dewan Pertimbangan Pagi Kabupaten Alor, juga yang saya hormati, saya kasih Bapak Ibu Dewan Pakar Pagi Kabupaten Alor periode 2022-2027. Yang saya kasih rekan-rekan pengurus atau Dewan Pimpinan Cabang Pigi Kabupaten Alor periode 2022-2027. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena di akhir tahun atau menjelang akhir tahun ini kita diberi kesempatan yang sangat baik sekali untuk menggelar salah satu hajatan yang sangat penting dalam hubungan dengan eksistensi kekristenan di daerah, khususnya di Kabupaten Alor, yaitu konferensi cabang Pigi Alor dan juga pelantikan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pakar dan juga Dewan Pertimbangan. Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, proses Kopercam dan juga pelantikan hari ini memang berjalan tidak begitu normal, oleh karena kita melanjutkan satu periode yang sempat stagnan. Beberapa tahun yang lalu pernah ada Pigi di Alor, tapi untuk kesinambungan roda organisasi tidak berjalan dengan baik, sehingga kami bertuju diberi kepercayaan oleh pengurus pusat untuk membentuk lagi pengurus Pigi yang baru. Dan puji Tuhan tadi di konferensi cabang teman-teman yang hadir sekitar 39 orang menyepakati draft kepengurusan yang kami siapkan. Hanya ada penambahan satu bidang dan beberapa nama yang ditata kembali. Jadi terima kasih banyak untuk partisipasi dari semua teman-teman yang sudah hadir di konferensi cabang tadi. Bapak Pendeta Andi Pendi yang saya hormati, saya kasih atas nama pengurus dan juga Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan khotbah yang sangat bagus kepada kami. Dan bagi Pigi Kabupaten Alor, tema tentang persatuan dan kesatuan ini harus mendapat tempat utama di masa-masa sekarang. Kenapa? Karena kita sekarang berhadapan dengan dunia yang serba tidak pasti, penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena disrupsi yang bertubi-tubi dalam berbagai bentuk, tidak saja dalam bentuk sakit penyakit, tapi juga dari segi sosial, juga secara alam kita menghadapi bencana di bencana. Dan karena itu tidak ada pilihan lain, persatuan dan kebersamaan itu menjadi dasar untuk kita menghadapi tantangan-tantangan ini. Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, Pigi ini memiliki 3 ciri dasar. Ketiga ciri dasar itu adalah, yang pertama adalah ciri intelijensi. Tadi Bapak Pendeta sempat menyinggung kata intelijensi ini baru bagi kita. Nah, ciri intelijensi ini Bapak Ibu sekalian, ini dalam hubungan dengan bagaimana kita menggunakan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memahami berbagai problem dalam hidup. Bagaimana kita menggagas pikir untuk menjawab soal-soal yang dihadapi oleh masyarakat dan gereja kita. Bagaimana kita memberikan pikiran-pikiran yang cerdas bagi daerah ini dengan pendekatan-pendekatan akademik
pendekatan-pendekatan metodologis agar ikut membantu gereja dan juga pemerintah daerah dalam mengurai persoalan-persoalan kita di daerah. Dan kita bersyukur Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, kabupaten kita, daerah ini di tahun-tahun sekarang kita mencari para intelijensia itu tidak kekurangan. Dan struktur kita ini 60% diisi oleh para dosen. Ya, ini satu lompatan yang saya kira harus kita syukuri. Dan para dosen-dosen khususnya yang ada di UNTRIM ini kita ajak untuk sudah harus tidak semata-mata ada di kampus, tapi harus berkontribusi bagi gereja dan juga masyarakat di daerah ini. Karena itu kita siapkan wadah untuk menjembatani antara kampus dan juga gereja dan masyarakat. Kita juga punya satu rencana agar di masa depan kita perlu dorong agar dari segi penyiapan SDM kita di daerah ini harus bergerak lebih akseleratif. PIKI punya target besar untuk menghasilkan 25 doktor di Kabupaten Alor. Tentu ini butuh perencanaan, butuh leadership dan juga butuh jaringan yang kuat. Dan saya kira baik kampus maupun pemerintah daerah Kabupaten Alor sudah mulai dengan menyediakan beasiswa bagi anak-anak daerah. Jadi kenapa kita takut untuk membangun visi yang besar untuk daerah ini? Karena apa? Israel itu perbandingan dokter dan masyarakat, bukan dokter itu 1 berbanding 60 saja. Jadi satu orang dokter itu memikirkan 60 orang punya nasib. Karena itu Israel itu begitu hebat luar biasa. Dan kita harus terinspirasi dari negara-negara yang berhasil seperti itu. Dan kita di Alor ini kita baru punya 3. Kita mengkomparasi dengan 200.000 lebih penduduk di daerah ini, tentu rasionya masih timpang. Karena itu di masa depan kita harus dorong untuk jumlah dokter ini harus ditambah lagi. Dan saya kira kalau satu dokter itu dikasih tugas oleh pemerintah dan gereja untuk tugas itu, kalau saya pinjam kata Bupati, bikin mujizat untuk daerah ini, saya kira dalam waktu yang tidak lama daerah ini akan cepat. Jadi dokter-dokter itu jangan tidur saja. Otaknya itu harus dibuat untuk terus aktif memikirkan daerah ini agar terjadi akselerasi pembangunan daerah. Jadi berhenti sudah yang namanya dokter-dokter itu main Facebook, itu bukan lagi eranya. Jadi tugasnya itu 1 kali 24 jam memikirkan daerah ini bagaimana dibuat untuk maju. Jadi saya ikut sambutan Pak Bupati di Kolana itu, saya pulang tidak tidur karena beliau suruh kita membuat mujizat. Jadi tantangan itu Ibu Marianti dan juga Bapak Jabir, jadi ini kita dikasih tantangan. Jadi terima kasih banyak. Dan saya kira juga di tangan kita juga harus lahir sekurang-kurangnya 100 entrepreneur baru dengan metode-metode, dengan menggunakan pendekatan kecerdasan buatan. Dan saya kira anak-anak muda kita di Alor sudah mulai. Jadi kita mulai dari PIKI, karena di PIKI itu sudah satu bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif di bawah pimpinan Bapak El Asama. Saya kira bisa, karena yang bersangkutan sudah memberi contoh. Jadi orang-orang hebat, kader-kader gereja yang hebat di Alor ini kita harus akomodir di PIKI. Kemudian ciri yang kedua ini ciri kekristenan. Bapak Ibu sekalian, kita harus tempatkan kekristenan ini sebagai satu budaya. Jadi menjadi orang Kristen itu harus sebagai satu kultur. Jadi tidak berarti bahwa kita mau mengajak orang untuk masuk Kristen, tapi dari cara berpikir kita, cara berperilaku kita, itu harus menunjukkan satu kultur yang baik di daerah ini. Karena saya kadang-kadang juga, kenapa Pak Bupati ini kita tidak pepet beliau sebagai kader-kader gereja, sebagai kader-kader Kristen di daerah, kita tidak pepet beliau. Kenapa orang Kristen pemilihan Pak Bupati ini sebagai kader-kader daerah, tapi beliau seperti galau dengan kita? Nah, ternyata itu persepsi yang sangat keliru. Karena apa? Tahun 2014, bahkan jauh sebelum itu, beliau ini salah satu kader gereja yang kurang lebih melakukan pertapaan itu selama 2 tahun.
Beliau sehari-hari atau setiap hari minggu tidak di gereja besar. Beliau berjalan dari gereja kecil ke gereja kecil. Saya mati. Dan begitu beliau menjadi bupati, Natal Oikumene pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu memperlihatkan konfigurasi denominasi di Alor ini. Teman-teman catat ini. Jauh sebelum itu kita tidak pernah punya Natal Oikumene seperti itu. Saya berpikir bahwa ternyata ini hasil pertemuan dari seorang Bapak Amon, ternyata mampu merangkum semua denominasi yang ada di Alor. Dan karena itu saya kira kita mesti melanjutkan ini di wadah PIKI. Jadi PIKI harus menjadi rumah bersama bagi semua denominasi. Jadi sebagai informasi bagi Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman dari denominasi lain selain PIKI yang kita akomodir di struktur PIKI. Saya kira dengan begitu PIKI ini memperlihatkan satu konfigurasi gereja-gereja di Alor atau di Tribuana. Dan yang terakhir, ciri ke-Indonesiaan. Ciri ke-Indonesiaan ini saya kira kita juga diperhadapkan pada satu tantangan di mana setiap saat apa yang disebut dengan radikalisasi, intoleransi, anti dialog, diskriminasi, anti pluralisme ini begitu merajalela. Dan karena itu PIKI harus menjadi satu pengaman NKRI. Sepanjang Indonesia ini ada, PIKI harus menyatakan bahwa saya tetap ada dan saya tetap Indonesia. Dan kita harus mulai dari Alor ini. Beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh teman-teman dari Universitas Negeri Malang untuk bercerita atau berceramah ke mereka dalam satu forum yang namanya Sarasehan Kerukunan Pancasila dan Kerukunan Umat Beragama. Saya pikir-pikir, saya ini kan orang manajemen pendidikan, kok dikasih topik tentang ini. Tapi katanya mereka mempelajari Alor ini menyimpan sesuatu yang sangat menakjubkan di bidang kerukunan dan toleransi. Dan karena itu kesempatan itu saya pakai untuk bercerita bagaimana praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Tapi juga disebut pemerintah daerah. Saya cerita bahwa hanya di Alor, kelurahan yang mayoritasnya itu Islam, itu lurahnya Kristen. Dan kelurahan yang mayoritasnya Kristen, itu lurahnya adalah Islam. Jadi mereka bilang kok bisa ya. Itu hal-hal yang sudah dipraktekkan di daerah ini. Dan karena itu saya kira PIKI ini tidak dalam rangka untuk kita membangun tembok kekristenan, tapi saluran untuk kita bisa berdialog, berkomunikasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah ini, teristimewa teman-teman dari seberang, sehingga kita bahu-membahu untuk membangun kabupaten kita, daerah Alor ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini saya minta kesediaan Bapak Bupati untuk menyampaikan sambutan bagi kita sekalian, juga bagi Bapak Ketua DPD PIKI NTT untuk berkenan memberikan sambutan dalam acara pelantikan ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.